Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliani Iswati. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Nah, dalam video kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi aksi nyata 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Masitoh Yesi Rohayati, yang akan menjadi objek pengamatan. Baik, kita langsung ke kegiatan praobservasi. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam Bu April. Bagaimana nih kabarnya Bu Yesi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Oke Bu Yesi, kalau begitu kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu Yesi ya, dengan tujuan yaitu agar Bu Yesi ketika pembelajaran di kelas saat saya observasi, Bu Yesi lebih mantap, siap dan percaya diri saat melakukan pembelajaran. Ya, gitu ya Bu ya. Bu. Jadi Bu Yesi ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Yesi. Nah, yang pertama nih, materi yang akan Bu Yesi bahas di kelas nanti tentang apa kira-kira? Ya, nanti saya akan membahas materi eksponen dan bentuk akar, begitu Bu. Oh ya, baik. Nanti Bu Yesi akan membahas tentang eksponen dan bentuk akar, begitu ya Bu ya? Betul. Oke, siap. Nah, terkait tujuan pembelajaran nih, nanti apa kira-kira yang akan Bu Yesi targetkan pada anak-anak? Iya, jadi materi eksponen dan bentuk akar ini kan sebenarnya materinya sudah saya sampaikan ke anak-anak, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan kita observasi nanti, anak-anak saya beri latihan begitu Bu. Latihan sehingga mereka berkelompok gitu. Jadi tujuan saya untuk melihat bagaimana siswa dapat bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah eksponen, kemudian bentuk akar, dan merasionalkan penyebut bentuk akar. Oh ya, jadi materinya sudah selesai, ini tinggal latihan soal Ya, begitu ya Bu Yesi ya. Oke, baik. Kemudian untuk area pengembangan yang seperti apa nih yang Bu Yesi inginkan? Ya, jadi begini Bu April, saya itu ingin melihat, ini kan anak-anak saya kelompokkan gitu ya Bu April, Ya. saya itu ingin melihat sejauh mana sih saya bisa memfasilitasi anak-anak secara adil. Saya khawatirnya kalau saya terfokus pada beberapa kelompok saja, sehingga kelompok yang lain itu terabaikan. Iya, betul sekali. Iya, tidak terlayani, tidak terabaikan seperti itu. Jadi lebih ke memfasilitasi anak-anak begitu ya Bu Iya, Yesi? betul. Oke. Nah, kira-kira model pembelajaran seperti apa yang akan Bu Yesi terapkan? Ya, saya menerapkan cooperative learning seperti itu. Jadi anak-anak dibuat menjadi kelompok-kelompok kecil seperti itu Bu April. Oke, jadi cooperative learning ini nanti Bu Yesi lebih menjumpai anak-anak di beberapa kelompok begitu ya, berkeliling ya. Betul sekali. Oke, baik. Berarti sesuai dengan area pengembangan yang akan Bu Yesi inginkan ya. Iya, Oke. betul. Kemudian untuk strategi pembelajarannya apa nih Bu Yesi? Ya, jadi itu kan anak-anak saya kelompokkan menjadi satu kelas ada 9 kelompok. Ya. Yang itu saya ambil dari nilai asesmen diagnostik sebelumnya gitu, sehingga saya mengelompokkan siswa ini berdasarkan kesiapan belajar mereka. Jadi tiap kelompok ini saya ambil siswa yang homogen dari segi kesiapan belajar, sehingga saya mendiferensiasikan soal yang saya berikan. Jadi saya menerapkan strategi diferensiasi proses begitu Bu April. Oke, jadi saya simpulkan diferensiasi proses, kemudian Bu Yesi mengelompokkan anak-anak berdasarkan kesiapan belajar dengan bentuk homogen begitu ya Bu ya, dengan 9 kelompok di kelas ya. Iya, betul. Oke, baik. Untuk penilaian atau evaluasi pembelajarannya menggunakan seperti apa Bu? Ya, untuk evaluasinya saya menggunakan asesmen formatif begitu Bu April. Jadi nanti saya akan melihat seperti apa sih kontribusinya setiap anak untuk kelompoknya. Jadi saya ingin melihat anak-anak itu apakah masing-masing anggota kelompok itu udah memberikan kontribusi kepada kelompoknya, seperti itu yang saya nilai. Karena biasanya itu kan anak kalau udah satu orang yang mengerjakan ya udah itu saja kayak gitu. Seperti kesannya nunut nilai begitu ya Bu ya. Saya ingin melihat kontribusinya, itu yang saya nilai Pak, menggunakan asesmen formatif. Ya, jadi lebih melihat keaktifan siswa ya Bu ya. Betul sekali. Oke, baik.
sasaran kelasnya kan tadi berarti kelas 10 ya Bu ya? Iya, betul. Nah, kira-kira waktu pelaksanaannya kapan ini Bu? Hari Rabu besok Bu ya. Hari Rabu ya. Di kelas 10 AK1 itu jam ke-56. Di kelas 10 AK1 jam ke-56 ya? Iya, betul. Oke, baik, nanti akan insya Allah saya nanti akan ke sana di jam itu. Iya. Mungkin pertanyaan saya cukup sekian dulu ya Bu Yesi. Iya. Nah, saya tadi dalam percakapan ini hanya ingin tahu nanti arah pembelajaran Bu Yesi, karena yang akan saya amati nanti juga seputar yang telah Bu Yesi sampaikan tadi. Ya. Nah, yang saya harapkan nanti di hari Rabu di kelas 10 AK1 ya Bu ya, di jam ke-56 nanti pada saat jadwal observasi Bu Yesi dapat melaksanakan dengan maksimal. Kemudian terlebih lagi nanti di area-area pengembangan yang sudah Bu Yesi sebutkan tadi. Nah, sesuai dengan yang telah Bu Yesi rencanakan dan termaksimalkan untuk siswa juga tentunya ya Bu ya. Nah, jadi nanti kita berjumpa pada saat observasi dan akan kita lanjutkan pada saat pasca observasi dengan harapan apa yang sudah direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan bisa maksimal. Gitu ya Bu ya. Nanti saya akhiri dulu percakapan pra observasi kita kali ini dan semoga pembelajarannya yang akan Bu Yesi laksanakan dapat berjalan dengan lancar dan kita ketemu lagi nanti saat observasi dan pasca observasi. Begitu ya Bu ya. Baik, Bu April. Terima kasih banyak Bu Yesi. Iya, sama-sama Bu April. Assalamualaikum Bu Yesi. Waalaikumsalam. Baik, demikian percakapan saya bersama rekan saya Ibu Masito Yesi terkait percakapan pra observasi. Setelah observasi, nanti saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai makannya? Sudah. Siap ya. Saya dulu. Sekarang sudah 21 ya? Alvinka, Almira, Amelisa, Andini, Aprilia, Ati, Aura, saya, Chelsea, Deskia, Deviandika, Dinar, Embur, Farah, Gali. Belajar hari ini kita kita pembangunan kelas dulu ya. Sekretarisnya siapa? Sekretaris Gali. Silakan masuk. Kita tulis kesepakatan kelasnya dulu ya. Ini nanti saya tawarkan kesepakatan kelasnya, nanti kalau kalian setuju ya ditulis sama kalian, gitu ya. Yang pertama, berpenampilan rapi dan wajar. Setuju? Setuju. Oke, ya tulis tadi. Jadi coba sekarang kalian lihat diri kalian sendiri, apakah kalian sudah berpenampilan sopan, rapi dan wajar? Yang masih pakai lipstick, jadi bagus, gitu ya. Oke. Yang kedua, dilarang makan selama pembelajaran. Gimana? Oke, setuju. Yang ketiga, menggunakan HP dengan bijak. Setuju? Setuju. Yang namanya dengan bijak itu berarti nggak boleh ngapain? Main game, terus
scroll TikTok, scroll IG, live IG, gitu ya. Kalau misalnya pakai kalkulator gimana? Boleh. Kalau mengangkat telepon dari orang tua boleh. Ya oke, tapi cek dulu gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan ada Ustaz meminta izin saat apa? Mengangkat telepon atau keluar kelas, gitu ya. Menghargai orang yang sedang berbicara, setuju? Jadi baik yang itu sedang berbicara saya maupun teman kalian semuanya sama-sama dihargai, ya. Oke, ada yang mau ditambahkan dari kesepakatan kelas kita? Cukup? Oke, cukup ya. Terima kasih dari. Jadi kesepakatan kelas ini kita gunakan selama pembelajaran di rumah ini, gitu ya. Kerja kelompok ya, diskusi kelompok. Jadi kemarin kan kalian sudah mengerjakan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Kemudian di situ saya sudah mengelompok kalian berdasarkan kesiapan belajar maupun minat kalian terhadap matematika dan juga cara belajar kalian. Dari sini dari data yang kemarin itu saya dapat kalau ternyata di antara kalian banyak yang lebih suka belajar dengan kelompok kecil, gitu ya. Jadi hari ini saya akan membentuk 9 kelompok, berarti satu kelompok itu terdiri dari 4 orang, gitu ya. Oke, saya bacakan dulu kelompoknya, silakan diperhatikan. Untuk tempat duduknya nanti di mana akan saya sampaikan setelah pembacaan kelompok ini selesai, gitu ya. Kelompok 1 Andini, Rizky Aditya, serta Tri Cahya. Kelompok 2 Chelsea, Deskia, Sifatun, Yusmia. Kelompok 3 Andi, Ifatun, Aprilia, Rita. Kelompok 4 Dinar, Mei, Nia, Sasha. Kelompok 5 Amelisa, Keisa, Nadia, Embut. Kelompok 6 Farah, Latifatul, Rehan, Sakina. Kelompok 7 Deviantika, Almira, Melati, Feby. Kelompok 8 Aura, Kurnia, Riva, Fitra. Kelompok 9 Afika, Gali, Irma, dan Siti. Lihat ya nama kelompok-kelompoknya. Kemudian untuk tempatnya silakan nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8, 9, ya. Oke, silakan bentuk kelompok. Yang kelompoknya masing-masing ya. Sekarang untuk tugasnya saya kirim melalui grup WA. Sudah saya kirim ya, coba dilihat. Dibuka filenya. Di situ ada berapa soal? 3 ya, ada yang kelompok A, B, C gitu ya. Nah, untuk kelompok A itu yang A silakan dikerjakan oleh kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian tipe yang B dikerjakan oleh kelompok 4, 5, dan 6. Tipe yang C dikerjakan oleh kelompok 7, 8, dan 9. Nah, masing-masing tipe itu ada berapa soal? 3. Ya. Kalian satu kelompok berapa siswa? Nah, sekarang masing-masing kelompok silakan kalian bentuk ketua kelompok, kemudian ketua kelompok membagi tugas biar pekerjaan kita cepat, gitu ya. Nah, nanti setelah tugasnya dibagi, sudah kebagian masing-masing anak mengerjakan ini, kalian diskusikan. Begitu ya, jadi misalnya yang kebagian nomor 1 menjelaskan ke teman-temannya yang nomor 1 itu caranya seperti ini, yang kebagian nomor 2 caranya seperti ini, yang kebagian 3 seperti itu, begitu ya, sehingga setiap kelompok itu tidak ada yang tidak
pembagian tugas, gitu ya. Kemudian nanti setelah kalian selesai berkelompok, setelah tugasnya selesai, masing-masing kelompok saya minta perwakilan untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusinya, gitu ya. Ada yang ditanyakan? Setelah kalian diskusi selesai, kemudian maju ke depan untuk menjelaskan. Itu setuju? Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, silakan dibentuk ketua kelompok, kemudian pembagian tugas, gitu ya. Oke, silakan. Iya ya. Terus sudah tugas ya. Gue sama motor itu sana. Lah iya sih banyak udah ada orang kan aku juga mau. Makanya kan dari kerjaan bisa. Oke, yang presentasi ya. Oke. Ini kelompoknya satu kali angkasa ini dipastikan terus di sini ada pengalihan satu per dua angka ini seratnya dipanjangkan, ini juga dipanjangkan. Yang menyeluruh ini sama ini dipanjang. Terus satu kali satu. Jadi ini panjangkan ini bisa disamakan dengan
Yes, balik ya. Satunya ini juga. Ini kembali. K plus 1 ditambah 2 pangkat P plus 1 berarti nih sorry ini 2 K plus 1. Oke, coba semuanya duduk di tempat duduknya masing-masing. Ini kembali. Sama kelompoknya masing-masing gitu ya. Nah, sekarang coba kelompok 1 maju nomor 1 gitu ya. Kelompok 2 maju nomor 2, kelompok 3 maju nomor 3. Tapi kita majunya hadiah aja. Ya. Untuk yang pertama gimana? Kelompok 1, 2, 3 ya bareng apa? Bareng-bareng satu. Oke, boleh. Kalian tadi sudah belajar kelompokan gitu ya, sudah saya sesuaikan dengan kesiapan belajar kalian dan minat kalian dalam matematika. Di antara kalian yang merasa cocok dengan soal yang kalian dapatkan siapa? Nah, coba angkat tangan. Yang merasa cocok dengan soal yang kalian dapatkan? Oke, benar-benar saja ya. Kok tidak ada aku yang cocok? Yang cocok kalau kamu saudara kecenderungannya itu seperti apa? Materi dan soal. Sesuai dengan kemampuan. Oke, coba yang sebelah sana kali gimana? Gimana? Contoh dengan kamu katanya. Kenapa? Oke. Yang merasa belum cocok dengan soalnya kira-kira kenapa? Kenapa sulit? Oke, untuk pertemuan berikutnya saya membuat pembagian yang berbeda gitu ya, mungkin yang kelompok 8 sama 9 aja yang kelompok sebenarnya lebih tinggi, yang bawahnya lebih rendah dari itu. Kalau yang kelompok kita gimana? Contoh dengan soalnya terlalu sulit, terlalu mudah, Oke, terus gimana kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Ya, kenapa? Oke, untuk pertemuan berikutnya kita coba akan ada ulangan, gitu ya. Besok berarti. Jadi kalau dipelajari lagi, kira-kira pemahaman kalian selama kita belajar ini 1 bulan ini bagaimana? Mas kalian? Paham. Paham, oke. Sedikit sudah paham, setengah paham. Oke, yang kurang paham kira-kira apa rencana kamu untuk mempersiapkan diri untuk ulangan? Buka buku, oke belajar ya. Belajarnya di mana? Belajar di mana? Ada yang mulai kapan? Nanti malam. Oke, bagus. Gitu ya. Jadi kalian yang merasa masih paham setengah itu udah punya ide untuk belajar mulai nanti malam ya. Supaya nanti kalian ulangan harian atau evaluasi bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Request bisa ulangan di open book. Ya, oke. Apa namanya? Untuk besok kita mungkin masih akan mengingat lagi materinya, mungkin pertemuan berikutnya lagi. Oke, karena waktunya sudah tinggal berapa menit ya, 3 menit ya kayaknya. Oke, silakan kalian istirahat sama sekolah ya. Sampai ini pertemuan hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada kali ini kita sudah sampai pada tahap pasca observasi. Setelah di pertemuan yang lalu saya sudah melakukan observasi di kelas rekan saya yaitu Ibu Masito Yesi. Nah, jadi langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Yesi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, baik ya. Alhamdulillah. Jadi di percakapan pasca observasi kali ini, yaitu tujuan kita adalah saya ingin mengajak Ibu membicarakan banyak hal terkait pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan catatan saya ketika melakukan observasi pada pembelajarannya kelasnya Bu Yesi ya. Iya, silakan Bu. Oke, setelah saya amati, itu Bu Yesi sudah membimbing kelompok secara merata menurut saya. Dan kemudian juga Bu Yesi sudah menunjukkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara memberikan soal sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Kan kemarin Bu Yesi sudah membentuk 9 ya, 9 dengan tahapan kesiapan belajar siswa, begitu ya Bu ya. Terus kemudian Bu Yesi juga sudah mengajak siswa untuk membuat kesepakatan kelas dan penerapan KSI. Iya, betul begitu ya. Nah, kemudian yang pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Yesi ketika observasi berlangsung? Ya, saya senang sekali Bu, karena bagi saya observasi itu adalah sebuah tantangan gitu. Jadi ketika saya melakukan pembelajaran, ada yang mengobservasi, itu justru membuat saya tertantang, membuat saya harus menunjukkan yang terbaik. Kalaupun misalnya saya tidak maksimal, kurang maksimal, itu ada yang memberi masukan untuk saya, ini kurangnya di sebelah sini, sehingga untuk kedepannya saya bisa melakukan perbaikan sehingga pembelajarannya bisa menjadi lebih baik, seperti itu Bu. Oh baik, berarti Bu Yesi tidak ada perasaan tegang atau mungkin grogi begitu ya ketika saya ada di kelas? Tidak ada sih Bu. Oke, bagus sekali menurut saya. Terus kemudian saya ingin bertanya lagi Bu, bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan menurut Ibu? Iya, jadi saya di awal itu menyampaikan mengajak anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kemudian setelah kesepakatan kelas terbentuk, saya mengajak anak-anak saya menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pembelajaran, yaitu anak-anak membentuk kelompok yang satu kelas itu terdiri dari 9 kelompok. Nah, kemudian di situ saya membagi soal kepada tiap-tiap kelompok yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Lalu saya berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk memfasilitasi mereka. Kemudian di akhir mereka saya minta untuk mengkomunikasikan hasil kerja kelompoknya melalui tulisan di papan tulis seperti itu. Baik, berarti sudah sesuai ya Bu ya, menurut saya sudah sesuai dengan catatan saya. Terus kemudian juga tadi juga sudah sesuai dengan beberapa poin yang sudah Ibu sampaikan di pra-observasi. Sudah tampak semua dan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan Ibu juga sudah terlihat memfasilitasi siswa dengan baik. Terus nih Bu, apakah ada hambatan selama pembelajaran? Ya, tentunya ada Bu. Yang pertama itu saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh iya betul sekali. Nah, itu saya tadi soalnya bingung gitu Bu. Saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, kemudian mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas, atau kesepakatan kelas dulu baru tujuan pembelajaran. Akhirnya saya lupa tujuan pembelajarannya tidak tersampaikan, hanya gambaran umum pelaksanaan pembelajaran saja. Oh gitu. Baik, berarti Bu ya, Ibu merasa bingung apakah saya harus membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak ataukah saya harus menyampaikan tujuan pembelajaran dulu, begitu ya? Jadi menurut saya jadi sintaknya tidak tertata begitu ya Bu? Iya, betul. Kurang tertata. Betul sekali Bu. Kemudian ada juga Bu yang kedua, itu tadi saya lebih banyak fokus di kelompok 7 dan 8, karena kelompok 7, 8, 9 itu tingkat kesulitan soalnya kan lebih tinggi daripada kelompok 1 sampai 6, dan saya banyak menghabiskan waktu di kelompok 7 dan 8 itu karena saya lihat mereka belum siap dengan soal yang seperti itu. Gitu. Oh, dengan tingkat soal yang kesulitannya lebih tinggi daripada temannya dan anak-anak belum siap ya? Iya, betul. Oh, baik-baik. Nah, terkait hambatan yang terjadi tadi Bu,
Itu tadi berarti ada 2 hambatan ya. Betul. Nah, kira-kira solusi apa yang akan Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut? Atau mungkin meminimalisir hambatan tersebut? Iya, jadi untuk hambatan yang pertama ya Bu, terkait dengan saya lupa menyampaikan tujuan pembelajaran itu, mungkin saya akan ini Bu, dalam menyusun perencanaan pembelajaran itu saya lebih detail mana yang akan saya dulukan seperti itu. Kemudian saya juga perlu lebih sering melakukan tahapan-tahapan itu, karena dengan saya sering menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian mengajak anak-anak membuat kesepakatan kelas, menyampaikan gambaran umum pelaksanaan pembelajaran, seperti itu. Nanti kedepannya saya berharap saya bisa refleks ketika mengajar di depan kelas gitu. Oh, baik-baik, solusi yang sangat bagus ya. Ya, itu untuk yang pertama. Yang pertama. Sedangkan yang kedua itu mungkin saya perlu membedakan gitu ya, misalnya dari satu kelas ada 9 kelompok, yang kelompok 8 dan 9 itu saya rasa nggak apa-apa saya beri soal yang tingkat kesulitan yang tinggi, tapi yang kelompok 7 ini yang tengah-tengah saja gitu. Nah, sebenarnya kalau saya lihat dari kelompok saya ini, dari kelompok yang saya ajar ini, itu kelompok 9 itu yang paling siap, cuma kalau kelompok 9 saja yang mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan tinggi, itu jadi nggak ada pembanding begitu Bu. Sehingga saya berpikir kelompok 8 dan 9 saja yang saya beri soal dengan tingkat kesulitan tinggi, sedangkan yang lain yang lebih rendah dari itu. Gitu. Oh iya, jadi intinya adalah akan Bu Yesi bedakan antara nanti kelompok 78 dan kelompok yang lain begitu ya, terkait tingkat kesulitan soalnya, yang 7 tengah, yang 89 mungkin yang lebih tinggi begitu ya Bu ya, karena adanya ketidaksiapan tadi ya antara siswa ya. Oke, kira-kira adakah solusi lain sehingga Ibu dapat menghilangkan hambatan mungkin? Saya perlu melakukan pengembangan diri sih Bu. Misalnya dengan mengikuti pelatihan di PMM, terutama dalam perencanaan pembelajaran gitu Bu ya. Di PMM itu kan ada pelatihan mandiri, perencanaan pembelajaran, itu memang belum saya ikuti Bu. Jadi saya memang perlu mengikuti video-video di situ, kemudian saya melakukan aksi nyata sehingga kedepannya harapan saya bisa melakukan perencanaan pembelajaran dengan lebih baik dan melaksanakan pembelajarannya juga dengan lebih maksimal. Oh baik, jadi Ibu kembali ke PMM ya, betul untuk sekali. mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada di sana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas tentunya ya Bu ya. Baik, solusinya sangat bagus kan. Nah, karena Ibu sudah membicarakan solusi dan merencanakan solusinya, itu kira-kira kapan Ibu akan menerapkan hal tersebut? Ya, untuk merencanakan pembelajaran yang lebih spesifik itu Bu, saya rasa saya perlu melakukan pengembangan diri dulu yang insya Allah ini bisa saya laksanakan sekitar September-Oktober gitu, atau mungkin sampai November lah ya, paling lambat November begitu Bu. Kemudian untuk membagi kelompoknya sesuai dengan tingkat kesulitan, yang ini sesuai dengan tingkat kesulitan dan kesiapan belajar siswa, itu mungkin bisa saya lakukan di bab berikutnya. Setelah bab pertama ini selesai. Setelah bab pertama selesai, di bab berikutnya Ibu akan bisa menerapkan rencana solusi yang akan Ibu istilahnya diperbaiki lah seperti itu ya. Oke, baik Bu, sudah bagus sekali menurut saya, dan solusi yang Ibu terapkan sudah memaksimalkan potensi siswa dan juga sudah untuk menggali potensi siswa yang lebih, terutama dari kesiapan belajar siswa terutama ya, untuk mempelajari soal-soal yang lebih rumit begitu ya Bu ya. Oke, baik, cukup itu dulu percakapan kita kali ini Bu Yesi. Terima kasih karena Ibu sudah meluangkan waktu dan bersedia untuk saya observasi. Ya, terima kasih kembali Bu. Baiklah, terima kasih. Itu tadi adalah serangkaian percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Ibu Masito Yesi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.